Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Meskipun pada saat ini banyak orang yang terpapar virus corona ya. Virus corona bukan virus yang sangat berbahaya. Maka dari itu tetap jaga kesehatan, minum minuman makanan yang sehat, yang bervitamin, terutama vitamin C ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa. Maka dari itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indikator yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, 1.1.1 yaitu bersyukur atas penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian 2.1.1 yakni berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Kemudian KD 3.1.1 mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian KD 4.1.1 yakni menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, sebagai kesimpulan uji kompetensi pada pagi hari ini yaitu merupakan Pancasila, perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI. Maka dari itu akan saya sampaikan tentang sejarah dari sidang BPUPKI. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI. Sebelum itu kita flashback dulu ya, flashback dulu ke sejarah kemerdekaan kita. Pada saat itu Jepang mengalahkan Belanda pada tahun 1942 dan secara langsung Jepang menguasai negara Indonesia. Ya, pada saat itu penderitaan demi penderitaan di negara kita terus menerus, mulai dari kelaparan, perampasan tanah, hingga hal-hal yang negatif lainnya, sampai sangat menderita sekali di negara kita. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia ingin melakukan sebuah pergerakan, ingin sebuah bentuk organisasi. Hal tersebut didengar langsung oleh pemerintah Jepang. Ya, pada saat itu Jepang mulai membentuk organisasi yang bernama BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang menaungi orang-orang Indonesia dan orang-orang Jepang. BPUPKI merupakan organisasi yang berbadan hukum pada saat itu. Ya, BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Anggotanya pada saat itu ada 63 orang. 7 diantaranya adalah orang Jepang. Inilah contoh gambar dari sidang BPUPKI pada saat itu. Ya, ini gambarnya. Sidang BPUPKI. Oke, sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Sidang BPUPKI yang pertama hingga sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas tentang rancangan dasar negara yang kita kenal sekarang adalah Pancasila. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang pembukaan UUD 1945. Ya. Oke. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah sidang BPUPKI yang pertama. Ya, yang membahas tentang rancangan dasar negara. Ya, rancangan dasar negara. Pada saat itu Dr. Rajiman Widyo Diningrat mengumpulkan seluruh anggotanya melakukan sidang. Pada saat itu
Dr. Rajiman Widyodiningrat beserta anggotanya, ya berarti totalnya ada 63. Di sebelah kanannya kalau nggak salah ada yang bernama Ichiban Masih dari Jepang, dan sebelah kirinya ada yang bernama RP Suroso dari Indonesia. Ya, pada saat itu sidang dibuka. Dr. Rajiman Widyodiningrat mempersilahkan anggotanya untuk mengusulkan rumusan dasar negara. Ya, rumusan dasar negara tersebut merupakan cikal bakal munculnya Pancasila di negara kita. Pada saat itu orang pertama yang mengusulkan adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Mr. Supomo. Yang ketiga adalah presiden pertama kita, yakni I.R. Soekarno pastinya. Pada saat itu, ya, Muhammad Yamin mengutarakan pendapatnya tentang usulan tentang dasar negara. Beliau mengusulkan secara lisan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah peri kebangsaan. Ini peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Nah ini. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, kemudian setelah itu beliau menulis, merangkum sebuah tulisan dari usulannya tersebut. Beliau menyampaikan secara tulisan lagi. Usulannya seperti ini tulisannya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ini kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga ini rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 31 Mei, ya, Mr. Supomo mengutarakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, bisa dilihat di sini, Mr. Supomo gambarnya. Pertama ada persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, bisa dilihat sendiri, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, ini keadilan rakyat. Keadilan rakyat. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, presiden kita yang pertama, yakni I.R. Soekarno, beliau menyatakan bahwa rumusan dasar negara itu diawali dari yang pertama, ya, ini bisa dilihat, ya, kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, ini mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ini lagi kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah mendengar pendapat dari ketiga tokoh tersebut, Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dari BPUPKI, ya, sebagai ketua BPUPKI, beliau membentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh tentunya I.R. Soekarno. Ya, pada saat itu I.R. Soekarno membentuk panitia kecil yang tugasnya apa? Tugasnya untuk menampung atau menyaring dari usulan-usulan para pendiri negara tadi, dari 3 orang tadi. Siapa saja? Ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, ada I.R. Soekarno. Ya. Pada saat itu dengan berjalannya waktu, panitia kecil membentuk lagi panitia kecil.
yang terkenal sampai sekarang, yang namanya adalah Panitia 9. Panitia 9. Nah ini, ya, ini adalah gambar tokoh-tokoh dari Panitia 9. Kita lihat, ya, di sini ada presiden kita yang pertama pastinya Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada siapa ini gambarnya? Ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang ini gambarnya siapa? Mr. A.A. Maramis. Kemudian yang keempat, ini ada gambar siapa? Abdul Kahar Muzakir. Kemudian yang kelima, ada siapa? Abi Kusno Cokrosuyoso. Bacanya Abi Kusno Cokrosuyoso. Kemudian yang keenam, ada Haji Agus Salim. Ini gambarnya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian yang kedelapan ada Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang kesembilan ada Kiai Haji Wakid Hasim. Nah, semua orang ini adalah anggota dari Panitia 9. Ya, yang tugasnya adalah menyaring aspirasi dari tadi ketika usulan anggota dari BPUPKI. Ya. Kemudian pada saat itu beliau memperdebatkan usulan ketiga tokoh tersebut. Ya. Beliau memperdebatkan dan melakukan persidangan sendiri atau rapat sendiri di Panitia 9 di rumahnya IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, pada saat itu dengan suasana yang sangat mendebarkan dan pada saat itu juga menghasilkan sebuah ide atau gagasan tentang rumusan Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut sebagai Mukaddimah. Disitulah muncullah cikal bakal dari dasar negara di alinea keempat. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada yang namanya Piagam Jakarta atau disebut sebagai Jakarta Charter. Bunyinya bagaimana? Sila pertama. Bunyinya itu hampir sama dengan Pancasila. Yang membedakan adalah di sila pertama. Sila pertama, ya, sila pertama bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, sila kedua bunyinya hampir sama dengan Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tadi tentang rumusan dari dasar negara. Ya, nah, pada saat itu, ya, setelah munculnya Piagam Jakarta, ada beberapa anggota atau orang dari golongan timur yang menolak dari Piagam Jakarta. Ceritanya begini, ya, di sila pertama itu mereka bertentangan. Kan apa? Orang golongan ke timur itu hanya mayoritas orangnya beragama non muslim, ya, berarti tidak sesuai, ya. Maka dari itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah menjadi nama Pancasila yang diusulkan oleh IR Soekarno. Untuk itu, tugas dari saya, kalian deskripsikan sejarah pembentukan BPUPKI di negara Indonesia. Tugasnya harus jelas, ya, bisa ditulis tangan ataupun diketik sesuai kreativitas kalian sendiri, karena kita kan sudah merdeka belajar, ya, sudah merdeka. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Sebelum saya tutup pada pembelajaran saat ini, ya,
kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Sekian materi yang sudah saya sampaikan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPU PKI. Pada saat itu hasilnya adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yakni cikal bakal dari Pancasila. Ya, pada saat penetapan Pancasila itu dilaksanakan pada sidang PPKI yang nanti kita bahas pada bab 3. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.